Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah di pertemuan ini saya akan sedikit bahas mengenai UX design proses ya. Sebelumnya, dari manakah saya mendapatkan materi yang saya akan jelaskan ini, akan saya sharing kepada teman-teman. Saya referensi dari mediumnya Murnita Laumbanua 98, dan apa ya, tempat kursus gitulah. Desain proses berjalan sesuai dengan rencana, karena di sini nanti awalnya kita akan mendesain sebuah antarmuka. Nah, apa dulu sih UX design proses itu? Jadi UX design proses itu dia adalah bagian dari user center, tapi dia pengembangannya gitu. Nah, dia termasuk design thinking teman-teman, yaitu metode desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Nah, design thinking ini sangat berguna dalam mengatasi masalah yang kompleks dengan cara memahami kebutuhan manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, dengan cara membingkai ulang masalah yang berpusat pada manusia dengan menciptakan banyak ide dalam sesi nanti, yaitu ada sesi brainstorming, dan dengan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan ide prototipe serta pengujian. UX design proses sendiri itu dia adalah proses sebuah iterasi desain ya, untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Usability itu apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Usability itu kegunaan, jadi kegunaannya dia lebih fokus menuju lebih baik gitulah. Jadi dia fokus untuk menuju lebih baik di penggunaannya. Dan interface desain yang lebih optimal, artinya apa? Interface desainnya dia memiliki tampilan yang lebih bagus dari sebelumnya, dari pesaing-pesaing yang ada, seperti itu. Nah, hal yang dilakukan di dalam UX design proses itu yang pertama adalah mencari permasalahan dari aspek user atau bisnis. Ini wajib ya teman-teman ya, wajib kita tekankan bahwa di sini adalah permasalahan tanda kutip aspek dari user atau bisnis. Jadi pada tahapan satu ini, UX design proses ini, kita harus menggali, kita harus mendapatkan data-data perusahaan, baik itu data company profile, analisis SWOT dari perusahaan, dan data-data dari marketing. Jadi biasanya masalah itu nggak cuma di satu divisi, memang tergantung aplikasi yang akan kita buat. Kalau aplikasi project yang akan kita buat mengenai customer relationship management CRM, berarti permasalahannya biasanya ada di marketing dan sales. Jadi kita mencari permasalahan dari proses bisnis mereka, kita cari, kita gali. Biasanya itu bisa menggunakan metode wawancara, in-depth interview namanya. Dan kemudian yang kedua, mengumpulkan dan menyusun data dari user bisnis. Yang ketiga, brainstorming ide. Yang keempat, membuat solusi desain. Yang kelima, melakukan tes dari solusi desain. Nah, stakeholder yang terlibat ini wajib, yaitu design team, product team, software engineering, dan sponsor. Sponsor di sini itu bisa dikatakan stakeholder klien ya. Jadi orang yang memesan aplikasi gitu. Nah, product team dan sponsor itu dia lebih fokus ke bisnis. Software engineering lebih berfokus pada IT, dan design team pasti dia lebih berfokus pada user interface. Kita ada di mana sebagai UX design atau UX research? Kira di sweet spot area. Jadi kita harus mengkolaborasikan ketiga itu dan mengambil titik temu desain apa yang akan kita buat, desain apa yang akan kita rancang, seperti apa desainnya, seperti itu. Nah, ada macam-macamnya UX design proses itu. Ada user centered design, design thinking, design sprint, dan keempat lean UX yang nanti insya Allah akan kita pelajari juga bersama-sama. Design thinking evolusi itu sebenarnya proses evolusi, design thinking itu evolusi dari proses human centered design yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam sebuah produk desain. Design thinking sendiri dia ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah empati, kedua define, ketiga ideate, kemudian yang keempat prototype, kemudian tes. Yang pertama empati nih. Empati ini apa sih? Gitu.
Tujuan dari empati itu membantu desainer dalam mencari tahu pandangan dan kebutuhan dari target usernya dengan riset sebelum mendefinisikan problem statement dan melakukan idea. Nah, tahap ini itu kita harus mendapatkan empati nih dari yang masalah apa yang ingin dipecahkan. Nah, pada tahap ini dilakukan pendekatan dengan customer, bisa menggunakan wawancara, in-depth interview. Tapi menurut sepengalaman saya dan sepengalaman teman-teman saya yang bekerja di UX research, kurang tepat, kurang maksimal untuk proyek besar itu ketika kita menggunakan metode in-depth interview ya teman-teman, karena kesannya kayak kurang ada chemistry gitu. Biasanya tim UX research itu dia akan mendatangi orang yang terkait di perusahaan yang dapat digali informasinya untuk diajak jalan-jalan gitu. Jadi udah dengan cara mendekati kayak temen gitu loh. Kita dekati, kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, kita ajak nongkrong. Jadi agar mereka itu bisa menjelaskan dengan luwes apa saja. Jadi nggak kaku gitu. Karena kalau kaku biasanya kurang plong dalam mengutarakan masalah apa yang ada di proses bisnis mereka. Nah, kemudian ada define. Nah, define ini dia menggali informasi yang telah dikumpulkan. Jadi informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empati tadi itu dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Nah, tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Nah, informasi tadi itu yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya itu dianalisis sebaik mungkin untuk membantu menyelesaikan masalah. Setelah jadi hasil analisisnya apa sih? Hasil analisisnya adalah masalah dalam bentuk baku. Jadi katakanlah kita ngobrol, kita tahu permasalahan panjang banget itu, stakeholder kita yang kita ajak ngobrol itu panjang banget yang ceritain masalah. Nah, gimana caranya kita merubah cerita panjang tadi jadi sebuah kalimat, bahkan beberapa kalimat permasalahan pokok yang nantinya akan kita proses. Kan nggak mungkin kita setelah wawancara kita rekam kemudian kita langsung masuk ke ide. Oh, dari hasil rekaman ini ide yang kita dapat apa, itu nggak akan maksimal teman-teman, karena define ini kita akan mempersingkat serta memadatkan permasalahan yang ada gitu. Nah, contohnya seperti ini nih, pain point dari user. Nah, user itu dia setelah kita lakukan wawancara ketemu nih masalahnya apa aja gitu loh. Dia pengen bikin ini kasus buat e-learning ya. Jadi tidak ada waktu untuk belajar, saya tidak suka dengan UI-nya dan sebagainya, materi tidak jelas. Ini masalah-masalah pada user. Nah, dari pain point ini akan memunculkan beberapa solusi. Jadi ini target usernya, pengguna aplikasi itu pekerja yang ingin upgrade skill. Nah, yang pertama tujuannya meningkatkan minat belajar, mempermudah akses pembelajaran, mempermudah pengguna dalam belajar, meningkatkan revenue, membantu pekerja lebih rajin. Ini beberapa tujuan ya. Tujuan yang akan dicapai berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan. Kemudian dilakukan voting bersama tim UX research, dan ada juga tim dari stakeholder. Apa saja yang paling dominan akan dilakukan ke depan. Biasanya pakai paku pin itu, tapi karena sekarang lagi online ya mungkin bisa pakai Google Board, lebih enak tuh kayak Microsoft Paint tapi di online. Jadi diklik aja, dicoret aja mana yang lebih dominan. Nah, di sini ketemu yang lebih dominan mana gitu. Yaitu mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. Kita lihat ini pinnya 4 ini ya, mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. Tuh. Setelah ketemu kita masuk ke tahap idea. Tahapan ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide ya teman-teman. Jadi semua ide-ide itu akan ditampung guna menyelesaikan masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Nah, jadi kita akan melakukan brainstorming ide-ide yang dapat digunakan untuk membangun sistem ke depan yang akan kita bangun ini.
kita harus benar-benar brainstorming, kita harus menggali, kita harus berpikir dengan ide yang liar, bukan jorok ya, tapi liar. Liar artinya kita out of the box gitu loh. Jadi fitur apa saja yang masuk akal yang akan kita pasang. Ini contohnya seperti ini. Ada sticky note fitur gamifikasi untuk membuat pengguna lebih rajin dan sebagainya, audio learn, bookmark, discussion class, rajin biometrik, ada fitur call mentor, fitur forum dan sebagainya. Kemudian kita klasifikasikan lagi menggunakan beberapa klasifikasi sesuai dengan jenisnya. Ada gamification, itu apa aja? Fitur gamifikasi itu ada sistem leaderboard untuk memacu untuk pengguna lebih giat belajar, ada fitur gamification dan sebagainya, kita golongkan seperti ini. Nah, dari itu semua ini ya, kita bangun menggunakan Crazy Nine. Crazy Nine itu semacam mockup. Jadi dia semacam mockup coretan tangan seperti ini untuk menjelaskan fitur-fitur apa yang akan kita bangun nanti. Perlu diketahui teman-teman, biasanya untuk UX research itu dia akan berawal dari UX design. Kenapa seperti itu? Karena UX design dia sudah memahami betul, yang udah senior ya. Kalau junior kita nggak ngomongin di situ. Kalau dia sudah expert UI design itu dia akan paham mana fitur yang masuk akal, mana yang enggak. Karena apa? Ketika orang berkarir langsung UX research gitu, tanpa dia pernah melalui UI design, dia akan membuat fitur yang sangat futuristik, bahkan out of the box dan mustahil dilakukan. Itu biasanya. Get a real-time bird's eye view of your projects. Create project. Ini kemudian setelah tadi kita diskusikan dengan tim, kita akan menyelesaikan dengan membuat prototype. Nah, ini yang pertama kan mendesain menggunakan Crazy Nine sudah, kemudian menyusun user interface menjadi sebuah flow, kemudian membuat prototype. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan coretan tangan tadi, Crazy Nine itu sudah jadi langsung dibuat mockup seperti ini dan user interface seperti ini. Nah, selanjutnya kita gabungkan menjadi sebuah flow dari perjalanan aplikasi. Nah, selanjutnya nih, selalu evaluasi user flow dengan tim internal. Nah, diskusi dengan tim internal ini untuk user flow ini sangat penting ya teman-teman, agar kita dapat menghindari kemungkinan error, defect yang terjadi. Kembali lagi kita ke awal tadi, yaitu stakeholder yang terhubung dengan project ini. Ada design team, product team, software engineering, sponsor. Nah, diskusi harus dengan mereka. Software engineering gunanya buat apa? Ketika kalian membuat sebuah desain, flow, dan user interface, masuk akal nggak untuk dilakukan seorang coding, seorang programmer front end seperti itu. Nah, makanya harus selalu diskusi jika ada perubahan sedikit pun. Bahkan untuk penetapan user interface pun juga harus didiskusikan dengan baik, agar tidak terjadi crash di kemudian hari dalam pembangunan aplikasi. Oke, langsung terakhir ini testing teman-teman. Nah, testing itu ngapain aja sih? Testing itu kita mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing, kemudian melakukan interview atau online survei. Testing sendiri adalah tahapan yang paling penting ketika mendesain sebuah solusi ide ya. Setiap asumsi, ide, atau perubahan tampilan perlu diklarifikasi dengan testing, harus dan wajib. Biasanya untuk metode testing itu menggunakan metode usability heuristic, tapi tergantung juga, jadi tergantung skala aplikasinya. Kalau aplikasi cuman masih awal dan dia bukan gimana ya, jadi aplikasi yang baru dibuat itu biasanya kan dia babat alas dulu lah bahasanya. Jadi babat alas user, dia pasti nyari user dulu, jadi nggak membutuhkan analisa terlalu dalam. Kecuali kayak Gojek udah mapan, udah gede, Grab juga udah mapan, udah gede, dia mau meredesain, itu juga sama, prosesnya sama, diulang seperti itu tadi. Meredesain itu dia harus menggunakan testing usability paling tidak heuristik. Makanya biasanya ada survei, walaupun cuma beberapa pertanyaan, itu nanti diolah menggunakan statistik dan tidak sembarangan. Tidak langsung ditemukan sebuah solusi, oh berdasarkan permasalahan user, berdasarkan survei kita butuh fitur ini. Enggak semerta-merta itu, ada analisis statistiknya. Oke, singkat pada jelas, enggak usah lama-lama. Yang penting kita berusaha untuk menjelaskan secepatnya dan sepaham-pahamnya, selengkap-lengkapnya. Teman-teman jika ingin
memahami dengan baik, mungkin bisa diperlambat videonya. Ada fitur di kanan bawah, jangan lupa itu ada fitur untuk mempercepat dan memperlambat videonya. Karena saya sengaja untuk mempercepat agar memperpendek videonya biar teman-teman nggak terlalu ngantuk ketika melihat, oh materinya kok 10 menit, 20 menit, males nih gitu. Kalau cepat kan teman-teman semangat untuk buka, padahal dalamnya ngomongnya cepat, harus harus dipelanin, akhirnya juga jadi panjang ya. Nggak masalah, yang penting tetap semangat untuk belajar, karena tidak ada belajar maka kita tidak akan ada perubahan ke lebih baik. Thank you, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.